Pada inget nggak? Dulu ada yang bilang dia pantas jadi sekjen PBB. Dulu dia bilang kalau dia mau pulang ke Solo buat tidur. Tapi kini dia malah jadi jurkam alias juru kampanye. Kemarin mantan Presiden Joko Widodo mendeklarasikan dukungannya kepada pasangan Kang Emil dan Suswono. Tapi apesnya nih, dukungan Jokowi ini bukan menambah kekuatan, tapi malah bikin warga Jakarta makin males nyoblos Kang Emil. Kenapa gue bilang kayak gitu? Seperti yang gue pernah bilang, kalau warga Jakarta ini mayoritas udah melek teknologi. Mereka bisa dapetin informasi dari manapun. Dan warga Jakarta ini rasional loh. Mereka menilai sesuatu secara objektif. Jadi nggak bisa tuh mau pencitraan palsu di Jakarta. Nah, nyambung yang tadi nih, dukungan Jokowi itulah yang ngebuat warga Jakarta makin males milih Kang Emil. Karena pencitraan Jokowi nggak laku di Jakarta, bos. Mereka udah bisa melihat Jokowi secara utuh tanpa make up. Lagian ya, kalau Jokowi masih bisa pencitraan di Jakarta, di Pilpres kemarin, Prabowo pasti menang total di Jakarta. Faktanya kan enggak. Prabowo kalah sama Anies di Jakarta. Lagian dukungan Jokowi ini justru membuat warga Jakarta makin waspada. Mereka akan lebih hati-hati sama bansos dan serangan fajar. Bahkan yang gue denger nih, kalau orang Jakarta sekarang ini satu sama lain udah saling mengingatkan lah soal potensi-potensi kecurangan akibat turunnya Jokowi ke Jakarta. Mereka tahu Jokowi itu kayak apa. Ibarat kita jagain kampung kita dari maling lah. Seperti itulah tingkat kewaspadaan mereka kepada kehadiran Jokowi di Jakarta. Warga Jakarta sepertinya udah tahu kalau Jokowi itu nggak berbahaya sama sekali untuk urusan politik ini. Pengaruh dia di Jakarta udah sangat kecil dan nggak signifikan. Tapi yang berbahaya dari kehadiran Jokowi ini adalah bansos, serangan fajar, pengerahan aparat, intimidasi, dan macam-macam bentuk kecurangan lainnya. Inilah yang akan diwaspadai oleh warga Jakarta. Bukan Jokowinya, karena tanpa intrik dan intrik kecurangan, Jokowi nggak akan bisa apa-apa, bos. Gue sendiri ngeliat ya, serangan kampanye tim Kang Emil ini beda banget sebelum dan setelah ketemu Jokowi di Solo. Kalau sebelum ketemu Jokowi, serangan mereka cukup keren lah. Kita adu program, adu gagasan. Di lapangan juga kita saling menghormati. Tapi setelah ketemu Jokowi nih, tim Kang Emil jadi berubah. Banyak fitnah. Mulai memainkan narasi-narasi adu domba. Dan di lapangan, mereka juga mulai sembarangan tuh. Alat peraga kampanye Mas Pram dan Bang Dul banyak yang ditimpa. Bahkan infonya, banyak yang dicopotin loh. Ini pernah gue bahas di video gue sebelumnya. Apa-apa di Solo. Yo, nggak tahu. Wah, tanya saya. Dalam deklarasi kemarin nih, menurut gue Jokowi melakukan dua kesalahan fatal. Yang pertama, dia bilang mendukung Kang Emil karena rekam jejak. Itu berarti Jokowi menilai rekam jejak Kang Emil itu jauh lebih baik daripada Mas Pram. Mungkin Jokowi lupa kalau Mas Pram itu hampir 10 tahun menjadi sekretaris kabinet. Itu artinya Mas Pram adalah anak buahnya dia. Jadi kalau dia menilai rekam jejaknya Mas Pram itu jelek, itu sama aja dia mengakui kalau rekam jejaknya dia itu juga jelek. Dan itu tandanya dia mengakui kalau pemerintahan dia itu jelek karena pimpinannya jelek. Blunder fatal lah. Sorry Jokowi ya. Tapi ya mau gimana lagi. Apa dia nggak cek dulu rekam jejak Kang Emil di Jawa Barat? Kalau gue ngeliat nih respon warga Jawa Barat sama Kang Emil nih, gue jadi bingung. Dari hasil survei kok bisa bilang kepuasan publik dia itu bisa 80-90%-an. Padahal kan Jawa Barat carut marutnya di bawah kepemimpinan Kang Emil. Dan gue baru tahu nih jawabannya kemarin. Jadi ada orang yang kasih tahu gue nih kalau pekerjaan pemerintah pusat itu diaku-akuin lah sama dia sebagai kerjaan dia lah. Jadi kalau pemerintahan pusat bangun jalan tol nih, bangun waduk, kasih bantuan atau subsidi, ada tim pencitraan yang turun ke masyarakat yang bilang kalau ini dari Kang Emil. Maksa banget nih Kang. Entah cerita ini benar atau enggak ya. Tapi melihat keadaan di Jawa Barat, gue percaya sama cerita ini. Mana mungkin sih keadaan warga Jawa Barat makin memprihatinkan. Tapi kok bisa kepuasan publik bisa setinggi itu? Agak-agak nggak masuk akal ya. Jadi gue percaya banget kalau cerita itu soal ngaku-ngaku ya beneran. Kita lanjut lagi lah. Kesalahan atau blunder fatal Jokowi yang kedua nih. Pada suatu malam Jokowi itu seperti membuka bobroknya sendiri. Dulu dia pernah bilang kalau dia nggak cawe-cawe di pilkada. Bahkan Presiden Prabowo pun sempat bilang kalau Jokowi nggak akan ikut-ikutan ngurusin pilkada. Siapapun yang menang, biarkan rakyat yang menentukan. Mungkin nggak sih kalau Jokowi bilang ke Presiden
Presiden Prabowo kalau dia nggak akan ikut-ikutan urusan pilkada ini. Kalau Jokowi pernah bilang ke Presiden Prabowo, itu berarti dia udah bohong dong ke Presiden Prabowo. Karena faktanya, dukungan dia ke Kang Emil dan Ahmad Lutfi di Jawa Tengah adalah bukti nyata kalau dia itu dulu cawe-cawe. Cuma dulu dia nggak ngaku aja. Sekarang baru ngaku kan. Tapi kan emang udah biasa aja kalau Jokowi itu suka bohong. Nggak ada yang luar biasa lah. Kita semua udah kebal lah dibohongin sama Jokowi ini. Dan dia sendiri nih kayaknya udah nggak ada malunya jilat omongannya sendiri. Dan ternyata bukan cuma DKI. Dia sampai dijuluki Bapak Justip di media sosial loh. Coba lu lihat nih videonya. Saya titip kota Kediri. Saya titip kota Madiun. Saya titip Kabupaten Pulau Morotai, saya titip Kota Binjai. Saya titip. Gue sependapat dengan warga Jakarta yang gue temuin. Kalau Jokowi itu sudah selesai. Nggak ada lagi pengaruhnya untuk politik. Kalaupun ada, itu cuman sedikit dah. Dan nggak signifikan. Cuma yang harus diwaspadai adalah licinya dia itu mengendalikan situasi dan membawa macam-macam potensi kecurangan. Ingat, sebagian besar pejabat di pemerintahan adalah dalam tanda kutip nih, orang-orangnya dia. Dan beberapa pejabat tinggi di instansi penegak hukum juga ada yang melantik. Dan kabarnya dia pegang semua kartu-kartunya. Jadi sangat mungkin lah dia masih bisa mengendalikan orang-orang itu untuk mengamankan jagoannya di pilkada. Warga Jakarta dan Jawa Tengah harus waspada dan berani melawan jika ada yang nggak benar. Jangan diem aja. Jangan sampai kecolongan seperti waktu Pilpres kemarin. Semoga dari apa yang gue sampaikan ini, lu semua udah pada paham. Apa hubungannya Jokowi, bansos, fitnah, dan kecurangan. Apa kesimpulan lo? Hati-hati. Ntar dipanggil yang mono no. Sekian lu dari gue. Sorry to say kalau ada omongan gue yang nggak sejalan sama kalian. Perbedaan jangan bikin kita untuk berhenti berteman. Gue Iwan Chan. Bye.